Halo gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Saya akan ngebahas tentang last bean, last brew dari satu kopi yang bisa dibilang 15 tahun lalu membuat saya switch dari kopi kapal api istilahnya. Dari kopi-kopi yang sering kita minum, dari kopi saset, membuat saya switch ke kopi ini, ke Quintinos ini, karena Quintinos ini yang kemudian mengajarkan saya bahwa kopi harusnya seperti secara kualitas, secara rasa, dan secara sourcing dia menggunakan nano petani kalau nggak salah ya. Jadi memang mikro, bukan nano bahkan dia sebenarnya. Dan dia dari dulu klaimnya Beyond grade 1. Jadi sebenarnya kategorinya di era 15 tahun lalu dia udah specialty. Kemudian saya mulai kerja di 15 tahun lalu itu adalah saya rutin membeli dia. Waktu itu belum ada Tokopedia. Jadi saya belinya lewat webnya dia. Lalu diproses dan lain-lainnya ya. Dia ada di Radio Dalam, dan semenjak dia berada, saya belum pernah ke toko kopinya di Jakarta ataupun di Bali. Dan memang saya nggak kenal orangnya, saya nggak kenal ownernya dari 15 tahun lalu, tapi saya kenal kopinya. Dia memang kopinya pada zaman itu berkualitas. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tren kopi mulai berkembang, anak-anak muda mulai menikmati kopi, sementara si Quintinos nggak berubah. Orang-orang kayak saya kemudian juga switch ke kopi-kopi yang memang kekinian, dalam artian baik secara profil roastingan ataupun secara varietas. Sementara si Quintinos dia stay di originalitasnya dia, dan orang-orang kayak saya, penggemar setianya, perlahan switch dan mulai meninggalkan dia. Lalu orang-orang anak muda yang baru juga nggak mengenal dia. Jadi sebenarnya dia heritage, dia original, tapi kemudian orang-orang sayangnya nggak mengenal dia, orang-orang baru sih tepatnya ya, orang-orang lama. Jadi sementara orang-orang lama sendiri udah switch kayak saya, dan mungkin beberapa orang juga mulai switch. Jadinya sungguh sangat sedih juga ketika ada pengumuman si Quintinos close, tutup permanen. Bahkan dia menjual armadanya dan alat-alatnya. Sayang sekali ya. Sayang dia nggak segera beradaptasi, berubah menjadi new trend. Sayangnya dia stay di culture atau di kelamaannya. Mungkin kalau aroma nggak perlu berubah karena dia jatuhnya udah kopi legend. Tapi kalau si Quintinos harusnya dia berkembang, berubah mengikuti zaman. Oke, waktu itu saya sempat mengikuti dia si filter yang light roastnya, tapi ternyata jauh dari ekspektasi saya. Dan saya nggak tahu dia tutup dengan alasan harga kopi sekarang nggak masuk. Ini kenapa ya mati-mati mulu ya? Wait ya, daripada nanti handphone saya keburu habis ininya. Wah, ini mesti digunting lagi. Bisa nggak ya nggak digunting? Coba ya, saya nggak bawa gunting soalnya. Wait, saya nggak bawa gunting, jadi saya robek aja. Sayang banget, sayang banget nih Quintinos nggak beradaptasi ya. Kita kan giling, saya kan pakai 15 gram 15 gram ya. Oke. Nih, dia memang beannya oke banget, dari dulu nggak berubah. Tapi memang dari dulu dia nggak bicara tentang ini spesial buat filter dan lain-lainnya. Rata-rata justru yang saya minum si Quintinos itu memang zaman dulu buat kapal, jadi kopi-kopi yang nendang dan lain-lainnya. Jadi, dan dia pun nggak ada istilah
nulis profile yang istilah orang jelimet gitu ya, lalu cara ngebrew yang jelimet, dan roastingan dia rata-rata memang Italian roast stylenya. Nih. Hampir semua roastingan dia sebenarnya buat espresso, baik dari Flores, Kintamani. Kita pakai suhu rendah aja ya. Ya roastingannya gila sih. Jadi nggak heran kalau kemudian pengopi-pengopi yang baru nggak akan suka style roastingan kayak gini, dan dia memang nggak terlalu banyak berubah dari zaman dulu kopinya ya, secara proses dan secara profil roastingan dan lain-lainnya. Sementara kalau yang lain kan Aceh aja udah dipecah sama dia dan lain-lainnya. Sayang sih Quintinos, sayang banget. Saya akan pakai suhu 89 aja ya, suhu rendah karena dia di dark roast. Lima 15 gram saya kasih 220. Yes, nonstop brew. Semoga Quintinos nggak tutup permanen dan dia segera berubah wujud menjadi kopi third atau gelombang keempat, atau bahkan dia menjadi gelombang kelima. Sayang sih, sebagai mungkin pelopor di Jakarta ya untuk kopi-kopi bisa dibilang kopi dengan beyond grade 1. Tapi sayang dia udah kalah persaingan dengan kopi-kopi kekinian dan kopi-kopi specialty atau roastery slow bar atau roastery yang menghadirkan gak cuma bin lokal, bin lokalnya pun range-nya sangat luas banget. Lalu bin luar juga, dan dia kayaknya nggak ada bin luar si Quintinos ini. Dan nasib dia sebenarnya kalau Caswell nggak berubah juga atau nggak di take over sama Caswell tuh dibeli sama Singapura nggak salah, atau dari perusahaan dari mana gitu ya. Kalau dia nggak berubah, nih dark banget ya. Memang aromanya khas banget. Ya kalau Caswell nggak berubah juga dia akan mati. Tapi Caswell aja udah pindah-pindah berapa kali tempat deh. Nih beda ya. Kita akan tuang darky, dia tuh style kopi dark yang nendang, yang temennya tuh mesti pisang goreng dan lain-lainnya. Ya mau nggak mau kedai-kedai kopi ataupun roastery mau nggak mau bener harus berkembang sesuai dengan zaman. Kalau enggak, pilihannya kalian bener-bener yang heritage kayak kopi aroma, kopi apalagi ya yang memang oplet atau memang kopi-kopi yang legend, ya dia nggak perlu berubah karena hitungannya legend. Tapi kalau kopi-kopi kayak Quintinos harus berubah, dan roastery harus berubah terus mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak dia akan mati. Kalau enggak orang-orang kayak saya akan terus switch mencari sesuatu yang baru. Pada zaman itu 15 tahun lalu ini kopi super delicioso mafioso. Tapi kemudian saya udah
berubah ke Sidra, ke Gesa, ke misalkan di Junedes, ke Pink Bourbon, bahkan yang di barusan hari ini saya brew dan beberapa belakangan brew, atau Laurina atau hybrid Laurina dari Mas Ian, atau Orange Bourbon, Long Orange Bourbon. Kalau nggak berubah, petani pun kalau nggak berubah, kelar kalian, beneran deh. Karena market kita kan terus ada yang baru ya. Market kita menua. Ada orang yang hidup terus sehat, berubah. Mungkin saya juga akan ada eranya saya berhenti ngopi. Saya hidup sehat, akan ada era. Walaupun orang bilang kopi sehat kok. Ya, tapi akan ada era-eranya mungkin saya berhenti ngopi. Ini pada zaman itu 15 tahun lah memang idola saya Quintinos. Tapi sekarang jujur memang lidah saya juga udah berubah, selera saya juga udah berubah. Kalau kalian nggak berubah, kalau istilah orang adaptasi atau mati, pilihannya itu teman-teman. Di dunia apapun sih, di dunia kopi, agensi, dunia pekerjaan, ya kalau nggak adaptasi ya mati. Sayang banget. Tapi ya kita harus terus bergerak. Mungkin Quintinos punya pilihan lain, saya juga nggak tahu. Lihat aja nanti gebrakan apa dia benar-benar tutup atau memang dia ada berubah wujud menjadi kopi specialty era zaman now, gelombang ke-5 lah minimal ya, ikutin ya. Karena kita nggak pernah tahu, tren kopi akan terus bergerak. Banyak yang tutup juga, banyak yang baru buka juga, dan marketnya stay, tapi maksudnya konsumennya stay, si persaingan makin berat. Kalau kalian nggak terus memberikan sesuatu yang baru, ya kalian siap-siap gulung tikar kalau saya pikir ya. Karena apa? Sekarang home brewer juga semakin banyak, home roaster juga semakin banyak. Walaupun memang nggak sebanyak orang yang memang nongkrong untuk menikmati kopi. Oke teman-teman, good luck buat Bang Jo Quintinos. Semoga menemukan cara baru untuk bertahan hidup di dunia kopi tepatnya ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Sehat terus, sukses terus, semangat terus buat Quintinos.